Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman. Waktu itu saya deadlock, mengalami stuck ya ketika saya mulai menulis tentang indeks moderated mediation model Hayes 14 atau model Hayes B, kalau komunitas MPLS menyebutnya sebagai model Hayes B ya. Nah, saya coba untuk waktu itu nanya ke siapa gitu kira. Tapi sebagaimana biasanya, saya itu selalu harus mendapatkan referensi yang sahih, yang langsung bersumber dari aslinya. Kalau ada jurnal, saya akan terus mencari jurnal aslinya. Nah, sampai akhirnya saya memberanikan diri waktu itu untuk bertanya langsung ke smartpls.com karena ada emailnya di sana. Saya langsung nanya aja. Tiba-tiba besoknya saya langsung dijawab oleh smartpls.com, dan yang ngejawab nggak kaleng-kaleng, langsung salah satu pendiri yang bikin softwarenya smartpls.com menjawab email saya. Dan menjawab emailnya nggak kaleng-kaleng, panjang banget jawabannya, bener-bener jawaban akademik banget sebagai seorang yang ahli banget dalam bidang statistik. Waktu itu ketika baca emailnya, saya tuh sampai bener-bener nangis. Ya Allah ya Rob, ini orang baik banget, si Profesor Ringler namanya. Profesor Ringler itu penulis besar dalam bidang MPLS, dan dia jawab banget email saya. Ini saya tunjukin emailnya ya. Nah, ini dia. Ya, dia jawab. Nanti saya kasih tahu emailnya kayak apa. Dear Sofyan, bla 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 bla. Dia jawab panjang banget kayak gini. Sepanjang ini jawabnya ke saya, dan saya baca satu-satu waktu itu, dan sampai saya benar-benar keluar air mata. Cheers, your support team, smartpls.com, manager Profesor Ringler. Dijawab di bawahnya Profesor Ringler. Ya, terlepas nanti, tapi saya percaya mungkin beliau yang menjawab atau salah satu ahlinya. Tapi di sini disebutin Managing Director Profesor Dr. Christian Ringler. Beliau adalah sama seperti Hensler Statet yang mendirikan smartpls yang berkembang ilmu pengetahuan sampai kita. Jawabannya nggak kaleng-kaleng emailnya, panjang banget emailnya. Dan ini adalah terkait dengan masalah statistik yang sangat fundamental sekali ya. Fundamental sekali ketika saya mencoba menguji indeks moderated mediation pada data tutorial ebook yang saya tulis. Ya, nah, kemarin saya sudah sharing kepada teman-teman bahwa mulai 2026 ini smartpls.com itu mengeluarkan indeks moderated mediation. Oh iya, jangan lupa subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman, semoga memberikan kemanfaatan ya. Saya benar-benar terharu dan menangis waktu itu ketika beliau Profesor Ringler itu menjawab email saya, karena perburuan ilmu pengetahuan yang ingin saya sampaikan kepada publik tentang model Hayes 14 yang mungkin itu nanti akan terjadi pada data Anda, dan ini adalah jawaban dari beliau. Dan kita akan bikin video tutorial ini mungkin 3 seri ya, menjawab tentang apa yang dijawab oleh Ringler ya. Nah, ini adalah ebook statistik yang saya tulis ya ketika saya menulis bab proses Hayes itu udah selesai. Ada pertanyaan Profesor Hayes yang beliau jawab di email saya, pendek, tapi bagi saya itu udah kena banget. Saya udah langsung paham apa yang dimaksud oleh dia. Oke, tapi ketika saya masuk ke dalam MPLS ada sesuatu yang aneh. Makanya saya harus bertanya langsung kepada sumber aslinya. Nah, selama ini mediasi ini dilihat oleh kita sesuatu yang konstan, keterampilan kerja. Ya udah, ini ada mediasi signifikan. Padahal di dunia nyata, Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, pencipta ilmu pengetahuan itu memberikan kepada kita bahwa di dunia ini nggak harus selalu konstan. Ada yang namanya menguatkan dan melemahkan yang disebut sebagai variabel moderasi. Ya, gabungan antara mediasi dan moderasi di dalam satu model ini namanya adalah moderated mediation. Kalau di depan model Hayes 7 atau komunitas MPLS nyebutnya model Hayes A. Kalau di belakang ini namanya model Hayes 14 kayak begini namanya, atau komunitas MPLS nyebutnya model B seperti itu. Oke lah, itu nggak jadi masalah penamaan seperti itu. Tapi intinya bahwa koefisien mediasi ini tidak selalu tetap dan harus diuji, yang disebut sebagai moderated mediation. Nah, kalau model Hayes 14 kayak begini bisa di SPSS. Tapi kalau udah dikembangkan kayak begini nggak bisa SPSS. Dia harus di SMPLS atau SmartPLS kayak begini nih. Dukungan pimpinan memoderasi di tengah. Ya, ini kan mediasi di moderasi yang hitam ini, fokusnya di hitam ini. Kemudian dia moderasi di sini terserah lah kayak gini. Tapi ini adalah 14. Nah, ketika model 14 ini saya mulai menulis, tiba-tiba stuck di tengah perjalanan. Aneh, ada sesuatu yang aneh. Nah, selama ini kita fokus nih menentukan signifikan atau tidak signifikan
itu berdasarkan V-value. Sesuatu di bawah 0,05 signifikan, di atas 0,05 tidak signifikan, signifikan tidak signifikan, signifikan tidak signifikan. Ketika bicara tentang indeks moderated mediation, indeks moderated mediation itu bukan didasarkan kepada V-value, tetapi didasarkan kepada CI, confidence interval. Referensinya mana? Highest 2015, highest 2022, dan higher 2026. Nanti ini saya tunjukkan referensi jurnalnya, nggak pada saat ini ya. Nanti saya tunjukkan referensi-referensi aslinya. Jadi menentukan signifikan dan tidak signifikan pada indeks moderated mediation bukan berdasarkan V-value, tetapi berdasarkan CI. Tetapi di data tutorial saya terjadi kontradiksi antara V-value dengan LLCI. Seakan-akan tidak konsisten dan anomali di dalam dunia statistik. Oke ya, itu adalah permasalahan saya di sini. Sampai akhirnya saya berani nanyakan kepada Hayes pertanyaannya yang saya simpan di dalam ebook saya. Nah, ebook saya itu kayak begini, saya nanya ke dia. Hey, my name is Sofyan, saya from Indonesia. Saya salah satu kali saya sedang membantu teman dan ini saya pura-pura nulis kayak gitu ya. Ini diituin sama ChatGPT. Dan beberapa analisis moderasi itu V-value-nya signifikan, tetapi LLCI bootstrap-nya itu melewati 0 gitu, dari minus sampai dengan positif. Aneh, ini kontradiktif gitu. Saya nanya lagi ke dia, karena kami sama mengamati hal yang sama kepada indeks moderated mediation. Saya bilang V-value-nya rendah di bawah 0,0, saya bayangkan sampai di bawah 0,01, tetapi LLCI-nya melewati 0. Sesuatu yang kontradiktif. V-value mengatakan signifikan, LLCI mengatakan tidak signifikan. Lalu keputusan apa yang harus saya ambil? Karena selama ini kita di brainwash dengan pengajaran bahwa signifikan itu harus dari V-value. V-value di bawah 0,5 signifikan, di atas 3,5 tidak signifikan. Lah, kenyataannya terjadi nih. Ketika kita berhadapan dengan uji moderasi, LLCI-nya itu melewati 0, V-value-nya signifikan, LLCI-nya tidak signifikan. Sama indeks moderated mediation terjadi juga di data saya kayak gini. Yang mungkin Anda juga terjadi. Nah, terjadinya bahwa sebelum masuk ke sini membahas ini, saya mau bilang dulu nih, ini adalah model HS7 di depan. Ingat, tadi di video tutorial saya model HS7 itu di depan kayak gini. Ya, ini model HS7 atau model HSB sama kayak gini. Kalau kita run ini di bootstrap nih, kita run model HS7, indeks moderated mediation ini ada nempel di sini. Nah, ini dia. Nah, ini indeks moderated mediation-nya di sini. Signifikan nggak? Kita sering ngelihatnya di sini. Wow, itu signifikan. Padahal indeks moderated mediation-nya itu bukan dilihat dari V-value meskipun ini signifikan, tapi di CI-nya. Ini dia CI-nya. Apakah dia melewati 0 atau tidak? Kebetulan ini lagi sama. Antara V-value dengan LLCI ini sama nih. Tidak melewati 0 maka signifikan. Setelah signifikan, maka diinterpretasikan nanti di conditional indirect effect-nya di sini. Nah, ketika kita berhadapan dengan model 14, ini contohnya model 14 di saya ya kayak gini misalnya modelnya. Nah, ini moderated mediation-nya di sini ya. Kita misalnya run bootstrap, kemudian kita lihat hasilnya, dan begitu lihat hasilnya ini tidak keluar. Jadi model HS14 nih lihatnya di sini kan sama, nah tidak keluar di sini, tidak keluar outputnya, tapi conditional indirect-nya keluar, tapi indeksnya tidak keluar. Nah, indeksnya ini harus dihitung manual, manual banget, tapi ada caranya. Nah, setelah saya hitung manual kayak gini, nih Anda bisa melihat bahwa hasil perhitungan saya apa salah apa enggak. Saya berkali-kali mengulangi seperti ini dengan berbagai macam data. Nah, ternyata lihat V-value-nya signifikan, tapi LLCI dan ULCI melewati 0. Ini ada minus, ada plus, berarti dia melewati 0. Melewati 0 itu dari negatif sampai positif rentangnya, berarti dia melewati 0. Lah ini positif, signifikan, ini tidak negatif, ini negatif. Negatif sampai positif, melewati 0 tidak signifikan, V-value signifikan. Ini adalah kontradiktif antara P-value dengan LLCI. Kok bisa terjadi anomali dalam dunia statistik? Nah, inilah yang saya tanyakan ke profesor ke smartpalace.com waktu itu, dan saya alhamdulillah dapat jawaban dari dia. Jawaban palacesmart.com yang saya masukkan di ebook Dear Sofyan Yamin. In general, wah, jawabannya panjang banget. Karena ini masuk kepada jantungnya algoritma SAMPLS. Kita akan tahu sebenarnya SAMPLS itu nge-bootstrapnya kayak gimana, resampling metodenya kayak dia gimana, lalu menemukan V-value dengan LLCI-nya kayak gimana. Dia jawab panjang banget ke saya. Sampai satu persatu kalimat itu saya pahami dari dia, dan mudah-mudahan di video tutorial berikutnya saya akan
menerjemahkan ini, dan juga udah saya jujur aja, saya minta bantuan juga sama Gemini sama ChatGPT untuk mendiskusikan ini ya, masuk akal nggak? Tapi catatan Gemini dan Gemini sama ChatGPT juga saya hati-hati juga. Ya, artinya bahwa saya harus punya basic dulu sebagai keilmuan dalam bidang ilmu statistik, baru saya paham. Jadi saya tidak 100% terima apa kata Gemini dan juga walaupun mereka AI, mereka lebih hebat berpikir, tapi bagi saya oke. Mereka jawabannya apa, saya pahami betul nggak? Kalau betul oke, saya ikuti. Tapi kalau misalnya kurang ya saya akan terus bertanya gitu. Tapi ini adalah jawaban dari Profesor Hay. Di sini terbuat, saya nggak nyebutin di ebook saya nggak nyebutin Profesor Ringlernya, tapi ini adalah jawaban beliau, Profesor Ringler. Silakan search aja. Beliau adalah pendiri smartpls.com. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di bab pertama dulu ya pada teman-teman semua tentang pergulatan ilmu pengetahuan. Jadi saya tuh bertarung dengan ilmu pengetahuan. Ada sesuatu yang aneh pasti akan saya cari dan saya kejar di jurnal aslinya, referensi aslinya. Jadi saya selalu mencari referensi aslinya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa pengujian indeks moderated mediation bukan didasarkan pada V-value yang selama ini kita kenal, tetapi kepada CI, LLCI, dan WLCI berdasarkan Hayes 2015, jurnal Hayes 2022 di bukunya, dan juga jurnal yang ditulis oleh Hayer dan Saiful Islam dan lain-lainnya di tahun 2026. Ini ada kalimatnya di sana. Oke, ebook statistik 1000 halaman, kami hadir 3000 halaman. Ini tentang SAMPLS lengkap. Ini gabungan dengan NCA. Ini yang tadi saya sebutin indeks moderated mediation, gabungan antara SPSS dengan SAMPLS. Kalau SPSS cocoknya buat skripsi, kalau SAMPLS-nya cocoknya buat tesis dan disertasi. Ini toko buku online kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.